Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Awaliyatul Laila dengan NIM 19171030005. Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang sosialisasi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat kita semakin sulit untuk keluar dari jeratan pandemi virus ini. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk membantu menurunkan lonjakan angka kenaikan kasus tersebut. Di antaranya adalah menerapkan protokol kesehatan. Namun, apa sih itu protokol kesehatan dan pihak-pihak manakah yang berwajib untuk melaksanakan juga bertanggung jawab atas hal ini? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus ataupun aturan-aturan khusus dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO? Untuk itu, mari kita kenali dan pahami bagaimana protokol kesehatan yang harus kita jalankan di masa seperti sekarang ini. Baik, protokol kesehatan merupakan serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas, baik itu di lingkungan rumah ataupun di tempat umum. Tujuan diberlakukannya protokol kesehatan ini yaitu guna membantu masyarakat untuk dapat merasa aman ketika beraktivitas baik di rumah ataupun di luar rumah selama masa pandemi. Kementerian Kesehatan telah menjelaskan secara terperinci protokol kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di mana di dalamnya disebutkan bahwasannya protokol kesehatan ini merupakan aturan-aturan untuk beraktivitas menggunakan fasilitas umum. Dalam protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan disebutkan bahwasannya ada beberapa fasilitas umum yang harus mentaati ataupun melaksanakan protokol kesehatan tersebut guna mencegah ataupun menurunkan lonjakan kenaikan kasus COVID-19. Dan ada beberapa target ataupun pihak yang menjadi target dari protokol kesehatan ini. Ada 3 pihak, yang pertama yaitu pihak pengelola, yang kedua pihak pedagang atau pekerja, dan yang ketiga adalah pihak pengunjung. Adapun tempat dan fasilitas umum yang mesti menjalankan protokol kesehatan itu yang lebih ditekankan yaitu diantaranya di pasar, tempat peribadatan, tempat hiburan, ataupun tempat-tempat yang lainnya yang mengundang kerumunan ataupun yang biasa terjadi kerumunan di dalamnya. Sejak awal tahun 2020, WHO selaku Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan hampir 100 dokumen mengenai COVID-19. Salah satu dokumen tersebut berisi tentang panduan protokol kesehatan yang mesti dilakukan dalam upaya penurunan lonjakan kasus tersebut. Nah, dalam dokumen itu disebutkan juga bahwasannya teknis-teknis yang harus dilakukan oleh setiap pihak dalam mencegah penyebaran virus corona. Dan teknis-teknis itu diantara yang pertama adalah memastikan diri sendiri dalam keadaan sehat ketika akan melakukan aktivitas keluar rumah. Ketika seseorang merasakan batuk, pilek, dada terasa sesak, ataupun sulit bernafas, maka sebaiknya tetap berdiam di rumah dan berkonsultasi ataupun diperiksakan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan dulu berbaur dengan masyarakat lain ataupun dengan orang lain, karena hal itu dapat memicu lonjakan kasus, bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu saat dalam perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Masker membantu kita untuk memfilter apa saja ataupun bakteri apa saja yang dapat masuk ke dalam tubuh kita dan juga yang keluar dari tubuh kita. Itu artinya kita sama-sama menjaga keamanan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga yaitu memperhatikan jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain. Virus ini dikenal bisa menyebar
melalui kontak fisik dengan sangat cepat. Untuk itu, untuk menghindari hal-hal ini terjadi, maka menjaga jarak adalah salah satu solusi ataupun upaya yang termasuk dalam protokol kesehatan yang harus kita lakukan guna menekan lonjakan kasus ini. Yang selanjutnya yaitu menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat makan, alat sholat. Untuk itu, ketika kita keluar rumah, baik itu ke restoran ataupun ke tempat hiburan ataupun kemana saja, maka diusahakan untuk membawa alat-alat pribadi sendiri seperti alat makan ataupun alat sholat tersebut, menghindari tercampurnya bakteri yang kita bawa dengan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu menjaga kualitas udara di tempat usaha ataupun di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk serta pembersihan filter AC. Nah, untuk virus ini sendiri itu sangat baik ketika kita dapat cahaya matahari yang baik ataupun udara yang cukup, maka itu akan membantu meminimalisir bakteri-bakteri ataupun si virus ini berkembang dalam tubuh kita. Meskipun seumpamanya kita terpapar, tetapi apabila kita memiliki pola hidup sehat, itu akan membantu menekan penyebaran ataupun pengaruh virus tersebut dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu penerapan prokes ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap orang memiliki risiko yang sama akan dampak pandemi COVID-19 ini. Dari keseluruhan aturan-aturan atau protokol kesehatan yang telah saya sebutkan tadi, keseluruhannya dapat kita simpulkan dalam 5M. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada saat seperti ini, sudah banyak fasilitas-fasilitas kesehatan ataupun fasilitas kebersihan di tempat umum. Untuk itu, tinggal menunggu kesadaran sendiri untuk melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan tersebut demi keamanan bersama. Karena seperti yang disebutkan tadi, setiap orang memiliki resiko atau dampak dari COVID-19 ini. Sebagai protokol wajib, hendaknya terus dilakukan hingga kondisi pandemi ini selesai. Selain menerapkan, kita juga membantu angka pencegahan COVID-19 dengan meningkatkan pada mereka yang belum menerapkan protokol kesehatan. Sinergi dalam penerapan protokol COVID-19 dapat membantu menghentikan penyebaran virus corona serta mempercepat perbaikan kondisi pandemi agar segera selesai. Setelah mengetahui pentingnya protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona ini, harapannya kita semua dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan antisipasi selalu lebih baik daripada mengobati. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan info ini ke keluarga dan rekan terdekat Anda. Semoga kita sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.